ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده. اللهم صل أفضل صلاة وتسليم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi eh, di dalam kelas Asmaul Husna, dan pada malam hari ini kita akan memperluas dan memperpanjang pembahasan tentang kasih sayang Allah atau sifat rahim Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hambanya dalam kesendirian dan tidak meninggalkan hambanya dalam kebingungan dan tidak meninggalkan hambanya dalam kesulitan, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan pendampingan. Ini salah satu bentuk min rahmatillah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membacakan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di luar Al-Qur'an. Kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, marilah sama-sama seperti biasa kita mulai kelas dan kajian kita pada eh, malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tiga doa ya, tiga hadis. Bang Rifki, saya Bang Rifki. Hadis apa namanya ya? Pasnya tiga hadis. Dan pegangan hidup lah ya. Dan hadis ini sahih ya. Sahih. Baik-baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa eh, kita hidup di dunia ini eh, selalu dalam dinamikanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang araqul qalbi, hatinya paling lembut, hatinya paling tenang, hatinya paling santai. Jadi beliau tuh orang yang paling santai menghadapi hidup, beda sama kita. Ya. Pikirannya banyak, bebannya numpuk. Mau tidur, nggak bisa tidur. Dipaksa tidur, nggak mau juga tidur. Nggak mau tidur, tapi harus tidur. Ya, tapi harus tidur. Dimeremin mata, nggak juga merem-merem. Ya. Karena kita bukan orang yang hatinya tawakalnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang tawakalnya seperti itu, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ada nanti umatnya itu orang yang hatinya seperti hati burung, ya, hatinya ringan, santai, hidup enjoy aja, nggak dipikirin. Dan kayaknya kita bukan tipenya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa umatnya nanti akan diuji dengan empat. Umatnya akan diuji dengan empat, dan Rasulullah akan memberikan perlindungan empat juga. Nah, ini salah salah bentuk kasih sayang Allah melalui Rasulnya, dan kasih sayang Rasul kepada kita. Apa ujian terberat umat terberat uh, kita, seperti disebutkan oleh Rasul? Yang pertama adalah jahdul bala. Hadis sahih riwayat
Bukhari Muslim. Ada dokter Ajeng nggak ya? Lama saya nggak lihat dokter Ajeng nih. Dwi Ajeng, dokter Ajeng bukan? Ya. Jahdul Bala. Apa itu Jahdul Bala? Jahdul Bala adalah musibah atau malapetaka yang berat. Contohnya apa malapetaka yang berat? Malapetaka yang berat adalah malapetaka musibah yang kita tidak tahu jalan keluar. Ini namanya Jahdul Bala. Ada nggak kawan-kawan yang seperti ini atau tetangganya? Punya utang, nggak tahu bayar dari mana. Punya utang, bayarnya utang lagi. Ke saudara punya utang. Belum kebayar tuh. Ke ipar punya utang. Ke mertua punya utang. Ke tetangga punya utang. Ke teman punya utang. Ya. Utang di mana-mana. Pinjaman online buat bayar utang makin menjadi sumber utang. Itu namanya diantaranya contoh Jahdul Bala. Utang tidak bisa terbayar. Tidak tahu jalan keluarnya. Bahkan malah ada yang sampai hutangnya itu turun-temurun. Iya. Ada di kampung kami, orang tua kami itu, anak ibunya punya hutang, ibunya punya hutang, nggak bisa bayar. Anaknya juga punya hutang, nggak bisa bayar juga. Akhirnya diikhlaskan. Hutangnya banyak, nggak terhitung. Ada mungkin masing-masing 20 sampai 40 juta. Sudah, susah ya. Itu contoh Jahdul Balad. Nah, apalagi contohnya? Contoh Jahdul Bala, musibah malapetaka yang berat, penyakit yang tidak ada obatnya. Itu Jahdul Bala. Atau ada obatnya, tapi kita tidak bisa mencapai penyembuhannya karena tidak ada duit. Saya ada mertua sakit jantung. Kita ikut BPJS sebetulnya kelas satu. Untuk saya aja setiap bulan 5 orang 750 kita bayar. Tapi kita tahu sendiri BPJS kan, walaupun kelas satu samain aja sama kelas 3 sama yang gratis-gratis sama. Antrinya ratusan gitu. Kalau ayam mertua itu harus pakai BPJS, dia udah nggak sadar. Akhirnya kita ke rumah sakit Bina Waluyo yang nggak terima BPJS. Eh, kalau mau langsung tindakan, total-totalnya harus siap dana 500 juta. Dana amannya lah, hitungannya 300 juta 80 atau berapa lah. Pokoknya dana amannya 500 juta. Sebelum tanda tangan perjanjian kita siap-siap. Semua kumpul, anak menantu semuanya kumpul. Masing-masing serahin kunci. Serahin kunci dan rekening. Kunci mobil, tabungan. Di situ saya mikir, ini kalau yang musibah begini tidak punya uang, pas way sudah lewat. Itu namanya jahdul bala. Punya penyakit berat tapi tidak punya biaya untuk mengobati itu jahdul. Ada nggak kita yang kena begitu umat Nabi Muhammad? Ada. Banyak, banyak. Berapa orang sih yang bisa eh, apa namanya mau membiayai pengobatan jantung sampai 500 juta supaya segera langsung ditangani operasi dan supaya tidak terlambat. Tidak banyak.
Nah kan jual-jual semua kita harus jual barang. Dalam arti ini masih termasuk ditolong Allah. Ada penyakit jantung tapi bisa bayar, walaupun harus jual mobil, jual ini, jual ini. Betapa banyak orang yang sakit jantung nggak ada obat, wasway. Nah ini jahdul bala. Sakit yang tidak bisa ditangani, tidak bisa diobati karena obatnya tidak ada atau memang karena biaya pengobatannya tidak ada. Dan yang paling banyak di kita biaya pengobatan tidak ada. Itu jahdul bala. Nah, di antara jahdul bala adalah apa yang kita kenal menurut Abdullah bin Umar ya. Ini menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang dimaksudkan jahdul bala adalah qillatul mal wa kasratul iyal. Apa kawan-kawan coba diulang sendiri. Qillatul mal wa kasratul iyal. Ini diantara contoh jahdul. Orang kalau masih diberikan Allah jalan keluar itu masih, oh Allah, itu pertolongan banget itu. Ya walaupun harus jual-jualan tapi masih ada jalan. Nggak jalan itu harus operasi kanker, duit nggak ada, ini nggak ada. Akhirnya herbal-herbal aja. Herbal kan hanya vitamin ya. Tetap harus operasi. Ya akhirnya susah. Allah, Allah maha mengatur. Allah yang tahu. Kalau surga insya Allah balasannya surga. Tapi Allah akan menurunkan ujian-ujian seperti ini kepada manusia semuanya umat Nabi Muhammad baik yang muslim maupun non muslim ya. Bukan hanya muslim ya, muslim maupun non muslim. Ini akan juga diberikan yang seperti ini. Banyak ya. Allah. Mudah. Nanti ya kita doakan bersama. Tadi ada yang nitip doa dari peserta Japri, anaknya di ICU katanya mau dioperasi apa. Kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada doa kita yang dikabul. Nanti di akhir. Ya. Jahdul bala yang lain menurut Abdullah bin Umar adalah qillatul mal wa kasratul ayal. Apa itu qillatul mal wa kasratul ayal? Duitnya sedikit, tanggungannya banyak. Beban hidupnya banyak. Duitnya tidak banyak, tapi beban hidupnya banyak. Seperti ada keluarga saya di kampung, sepupu. Pekerjaannya tidak ada, anaknya 12. Itu jahdul balak betul itu. Plus cucunya dititipin karena anaknya jadi TKI. Oh, ada di kita, ya mungkin ada. Berat. Ya. Oh, rumah ya, ada nggak uang yang bisa buat pegangan? Nah, gaji kerja 2 juta, mertuanya tanggungan dia. Ada iparnya tanggungan dia sekolahnya. Ya. Bapak ibunya tanggungan 2 juta, tanggungan dia. Apalagi kakak adiknya tanggungan dia. Semua yang ikut merantau dari kampung tanggungan dia. Gaji 2 juta. Ya. Gajinya sedikit, tanggungannya banyak. Kata Abdullah bin Umar radhiallahu anhu itu jahdul balad. Ini akan menimpa umat Nabi Muhammad yang muslim maupun non muslim. Ada yang tinggal di kampung-kampung padat di Jakarta Barat, di Jakarta Utara, ya, di Jakarta Timur. Kontrakan petak 30 meter, yang tinggal di dalamnya 7 orang. Ya, Allah, sumpah numpuk ya. Saya kalau kontrakan begitu, tinggalnya bersama-sama, mending nggak pulang lah. Saya lagi lari pagi, jalan pagi, di
nyebrang trotoar ada bapak-bapak tidur di trotoar sambil pegang HP. Allah, kayaknya emang enak tidur di trotoar sambil ngeliat mobil dari jalan tol ya. Ya, sumpah. Ya. Di antara keluasan Allah Subhanahu wa taala adalah menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga. Pertama, rumah yang besar, kendaraan yang bagus, dan istri yang saleh. Sekarang kendaraannya tidak punya, rumahnya sempit, istrinya cerewet. Bayangin deh. Ya. Dulu kita tidak paham apa fungsinya warung kopi itu, orang buang-buang waktu membual pagi siang malam. Ternyata setelah berkeluarga kita tahu fungsinya agar tidak gila. Sekarang saya lihat orang warung kopi kasih kopi kopi. Terus orang bilang buang-buang waktu terus daripada stres. Ya, itu jahdul bala. Atau yang sekarang disebut dikenal dengan generasi sandwich. Ya, dihimpit berlapis-lapis atas bawah. Ditumpuk kayak yang saya contohkan tadi, gaji 2 juta, semua keluarga tanggungannya. Atau gajinya 3 juta, anaknya banyak. Itu jahdul. Kata Abdullah bin Umar, makna jahdul. Jadi generasi sandwich itu ya generasi jahdul bala udah. Nah, kata Nabi, kita akan di antara kita mungkin ada yang diuji dengan musibah yang nauzubillah. Menurut saya sih gila. Ya, ya bayangin anak 12 kerjaan tidak tetap. Ya. Yang punya kontrakan udah nagih, token listrik bunyi terus titit tit kalau dia nggak stres dulu denger bunyinya aja kayak bunyi detonator mau meledak ya kan tuh titit. Iya. Bunyi terus kita tetangganya bunyi pengeng gitu dengernya token PLN bunyi mulu. Untuk hal sudah ya. Kalau begitu gunakanlah. Baiklah. Ya. Anak-anak minta SPP, uang sekolah, tahun ajaran baru sepatu yang lain udah beli kita belum beli ya. Anak minta jajan gak ada uang, tunggu bapaknya pulang. Ternyata bapaknya tidak pulang. Giliran pulang, tidak bawa apa-apa. Karena nggak menghasilkan. Mudah-mudahan Allah angkat dari umat Nabi Muhammad. Jahadul bala. Itu dia. Ya. Kawan-kawan jangan lupa UMR Jakarta berapa? Kita nggak bicara UMR Solo Jogja ya, itu jelas kecil sekali. Nggak tahu kalau daerah luar Jawa. 4,3. Ya, 4,3 ya? 4,3 juta. Vivi jangan ketahui. Ini luasnya 280 meter persegi. 4,3 itu hitungan cukup untuk satu orang satu bulan, bukan satu keluarga. Jadi UMR itu dihitung berdasarkan hitungan per orang, yaitu misalkan Bang Rifki kerja di pabrik, itu biaya hidup Bang Rifki sebulan, bukan sekeluarga. Kalau satu keluarga isinya 4, ya dihitung aja lah. Yang kecil-kecil 2 lah, hitung gitu kan. Anaknya 2, 4, 16 harusnya biaya cukup. Jadi orang yang UMR, anggota keluarganya 5 itu jahdul lah. Udah. Harus pakai doa dari Rasulullah SAW ini. Kalau enggak belagu ini, sok kuat ya. Hidup udah susah masih ngerasa nggak susah aja. Jahdul lah itu. Apalagi yang UMR, gajinya di bawah UMR. Ya. Apalagi yang gajinya di bawah UMR, tanggungannya itu jahdul banget. Harus minta pertolongan itu, harus berangkat tangan. Nah, laki-laki gengsi minta tolong sama orang, minta tolong sama Allah masih gengsi ya terlalu. Yang kedua adalah dartus syaqa. Musibah yang kedua yang ini kenapa? Oh, ya. Yang Allah berikan ujian, Bung.
kepada umat akhir zaman di antaranya al-darqus syaqa. Nabi Muhammad tahu ini akan terjadi. Apa itu darqus syaqa? Cukup ya waktunya. Darqus syaqa adalah hidup yang sulit. Tadi musibahnya besar, hidupnya sulit. Sudah lulus, sarjana, nyari kerja, tidak diterima-terima. Ada kawan saya dulu baru lulus, ngirim emailnya berapa? 5.000 email. Dan diterima itu baru sebagai di salah satu bank syariah itu, apa yang suka nawarin produk itu, bukan training, apa namanya? Pemasaran ya, marketing. Marketing. Setelah 5.000 email, ya sekarang udah bagus ya. Berkat kesabarannya hidupnya udah bagus. Kepala cabang. 5.000 email. Jadi kalau kita baru kirim 100 lamaran kerja belum diterima, itu kayaknya, dan itu tahun 2000-an. Nggak tahu sekarang. Peluang kerja makin bagus sama makin sempit. Hidup yang sulit. Awalnya beras mau naik. Beras naik. Saya tuh jarang dengar berita begitu, tertahunya dari ibu yang kerja di rumah aja. Wah, apa beras mau naik? Ya, alhamdulillah yang di rumahnya masih cukup beras ya. Beras naik, belilah ubi, makan pisang. Hidup yang sulit, bahkan sampai kalau di Jepang itu terlalu banyak yang bunuh diri, 600 satu tahun ya kemarin saya baca. Hidup yang sulit. Nah, angka bunuh dirinya per tahun. Ya, dan itu terus meningkat dari 200. Alhamdulillah orang Indonesia sabar, tawakal, dan agak senang bercanda sih, makanya rada out kan. Plus ada pegangan agama gitu ya. Gitu. Hidup yang sulit. Badar kesyaka. Mau kuliah, ndak punya biaya kuliah. Itu namanya hidup sulit. Mau dagang, nggak punya mau modal. Hidup sulit. Itu. Saya nonton salah satu konten TikTok mengajarkan cara bersabar. Dia beli franchise Indomart berapa? 500 juta atau berapa? Selama 5 tahun rugi, ndak untung. Tapi dia tidak putus asa. Tiap tahun dia perpanjang franchise-nya 150 juta. Iya dia punya duit, perpanjang. Bagi yang modalnya buat dagang habis hasil nabung cuma 50 juta, 50 juta ternyata nggak untung, salah lokasi. Kalau dagang kan intinya lokasi, lokasi, lokasi kan. Kalau di online ya traffic, traffic, traffic gitu kan. Gimana mau bang? Nah, nggak punya namanya hidup yang sulit. Dari kesyaka. Yang ketiga, su'il qada. Ini riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Su'il qada. Takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Ya. Ada di antara kita yang mau hidup dengan takdir yang buruk. Nggak ada ya. Nggak ada. Masih muda, lagi ganteng-gantengnya, gagah-gagahnya, nauzubillah stroke ada. Maksudnya nggak ada. Stroke jadi beban keluarga bertahun-tahun. Mau nangis nggak bisa nangis, mau protes nggak bisa protes. Susah. Ya. Udah lulus kuliah tinggi-tinggi gitu kan. Sampai sekarang masih aja jobless. Gak ada kerjaan. Sedih. Saya ketemu ada lulus
lulusan kakak saya tahun tahun 80. Ikip ya nganggur, ya numpang sama saudaranya yang jualan kusen itu. Sian, tahun 80 lulusan tahun 23 dapat kerja bagus. Apapun kerjanya syukuri. Karena dari tahun 80 banyak juga orang sudah dapat kerja. Ikip itu benar negeri. Nganggur. Tak, susah. Kasihan ya. Sulit. Takdir yang buruk. Hmm. Yang keempat, ini yang rame di TikTok, di Instagram. Saya nggak mau sebut Facebook. Soalnya kalau sebut Facebook tuh, oh jadul gitu. Iya tahu Facebook jadul ya. Gen Z mana tahu Facebook. Siapa tuh ada. Ya, yang rame di konten-konten nih. Hinaan orang-orang. Ya, Pak. Hidup menjadi omongan orang. Hidup menjadi hinaan orang. Hidup menjadi cibiran orang. Cibiran di arisan, hinaan di pengajian, apalagi. Hinaan pas kumpul keluarga besar ketika lebaran, dibanding-bandingin. Nah, yang disebut ada, maksudnya musuh adalah orang yang tidak kita sukai dan dia tidak menyukai kita. Gitu dalam ta'liknya di kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang tidak kita sukai dan orang yang tidak suka sama kita. Disebut ada. Orang yang senang lihat kita susah dan susah kalau melihat kita senang. Banyak, banyak. Ada. Jadi bukan ada tuh hanya musuh perang, bukan. Yaitu orang yang eh, nggak suka kita perilakunya. Dan dia juga nggak suka sama kita. Kalau kita kumpul keluarga, apa sih penghasilnya Bang Bang Ahmad nih? Apa kerjanya dia? Lihat noh, mantu saya mah pangkatnya udah naik golongannya, udah 4A apa-apa. Dia gimana itu? Masih honorer aja. Waduh, enak orang-orang. Ada orang di ujung. Aduh, ya Allah, sedih. Nah, hidup jadi hinaan orang. Mana itu? Teman-temannya udah pada nikah semua, dia sampai sekarang masih belum laku-laku. Coba dong bawa ke dukun kali aja. Kenapa sih orang-orang sekarang tuh? Dulu pertanyaan udah punya anak belum itu pertanyaan ramah dulu ya. Sekarang pertanyaan udah punya anak belum, udah nikah belum, pertanyaan yang sangat-sangat sensitif kan. Hidup menjadi hinaan orang. Siapa yang mau di antara kita hidup menjadi hinaan? Enggak. Dan biasanya mohon maaf, orang itu kalau di kampungnya tidak punya uang, itu sama orang dicurigai mulu. Dia datang ke rumah kita aja, orang sudah khawatir dia mau pinjam duit, padahal belum tentu itu. Ya, tapi kalau orang yang punya uang, bawaannya husnuzon terus. Kalau orang dikenal nggak punya uang, Bang Rif lagi jalan pagi, lupa mau beli pakan kucing, mau belikan salmon, mampir ke kasir, Bang, yang salmonnya dulu setengah kilo ya, lupa nih bawa duit. Ambil aja Bang, dia Bang. Apa aja dibayar? Kasih yang banyak. Oh, ya, syamatatul. Hidup menjadi hinaan orang, hinaan mertua,
Hinaan keluarga besar mertua, kadang si mertua nggak menghina, tapi keluarga besarnya. Ya, kan keluarga kan macam-macam keluarga besar. Hinaan tetangga, hinaan teman kerja, ya. Paling enak kalau ada orang hina kita kan kita datang ke tempat dia bawa Rubicon ya. Ya, bawa Rubicon. Tapi udah dihina-hina hidupnya susah, datangnya naik ojek pangkalan lagi udah awet kondangan naik ojek awet-awetan semua. Nah, sedih. Gak ada yang mau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu itu, tahu ini sesuatu yang akan memberatkan. Makanya Rasul mengatakan apa? Ta'awwadhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awwadhu begini, begini. Ta'awwadhu min jahdil bala. Ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Mohon perlindunganlah kepada Allah dari musibah yang berat, hidup yang sulit, takdir yang buruk, dan hinaan orang. Jadi bahan olok-olok. Jadi kita suruh berlindung. Berarti apa? Laf, suruh berlindung. Kita suruh mengucapkan Allahumma inni a'udzubika. Ini yang harus dibaca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min jahdil bala. Baca malam hari yang hidupnya kayak gini. Menjelang subuh. Wadar kisyaka, baca setelah setiap salat fardu. Udah sih jangan diem aja. Kita tolong sama sabar, tapi ada juga keinginan untuk berubah keluar dari keadaan seperti ini. Mungkin kita sabar, tapi anak kita sanggup nggak sabar? Kasihan loh melihat anak yang hidup dari keluarga yang suka dihina-hina orang. Secara mental kasihan. Wasu'il qada. Oke. Kita mengamalkan Rasulullah menjamin. Wasyamatatil a'da. Kalau masih gadis, bujang, single sih belum begitu punya banyak masalah. Ntar kalau udah nikah baru berasa betul. Anak satu berasa, aduh, kecil-kecil, berasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dihafalkan ya kawan-kawan ya? Ini nanti saya kirim ke grup. Jangan minta dikasih ini. Yang nggak hadir jangan minta usah dikasih sakal. Udah nggak hadir maka dikasih sakal juga. Dengar rekaman aja. Suka nggak sempet masalahnya. Nah ini nih gede. Ya, baca ya. Boleh dibaca pagi bersama zikir pagi. Boleh dibaca sore bersama zikir sore. Baca aja 3 kali. Ya. Boleh juga ditambahkan dibaca setelah sholat. Baca 3 kali. Afdal. Ya, setelah sholat maktubat. Artinya
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang berat. Sudah saya jelaskan ya tadi penjelasannya. Musibah yang berat. Hidup yang sulit, takdir yang buruk, dapatkan ini diberikan kesabaran dan dibukakan dan hinaan orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, doakan juga kawan-kawan kita ya. Kekasihan ngerasa ya kalau kita baru berkeluarga tuh, aduh rasanya. Jadi keluarga-keluarga muda kita doain ya. Kawan-kawan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga-keluarga muda kita doain. Ah, kita juga butuh Ustaz. Lah, justru doain orang itu mustajab. Doain orang itu mustajab didengar malaikat. Dan kita juga kalau doain orang, kita akan didoakan oleh malaikat. Ya. Kalau kita mendoakan orang lain, nazala al-malak, turun malaikat mengaminkan doa kita dan malaikat sama. Allahumma, saya ulang kalau mau kamu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darqis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Ini termasuk salah satu sifat Allah ar-Ra'fah dan Ar-Rahim yang maha welas asih. Jadi kita dibekali doa ini nih melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata seakan-akan Allah bilang, aku akan menurunkan musibah ini, tolong baca ini. Supaya kita, umatnya Nabi Muhammad tidak kebagi. Ya. Kalau dilindungi, lindung itu seperti perisai, seperti benteng. Mau dapat takdir yang buruk, mau kena stroke, nggak jadi di benteng. Mau dapat kabar buruk, di PHK, nggak jadi. Usahanya mau bangkrut, dartus syaka, hidupnya mau sulit, nggak jadi di benteng. Tanggungannya banyak, hartanya sedikit, dilindungi, Allah kasih perlindungan, Allah bukakan segala kelah. Wasyamatatil a'da, dihina orang tidak jadi. Tadinya kita mau dihina orang karena tidak punya duit, Allah takdirkan kita diberikan uang. Orang yang menghina tidak jadi. Tadinya kita mau diledekin orang, diledekin tetangga-tetangga, dihina-hina keluarga. Allah angkat derajat kita tidak jadi dihina-hina. Malah semuanya pada datang minta tolong. Yang tadi yang tidak kenal langsung kenal. Lang ya. Manis emang kalau punya duit, betul manis. Ya. Dulu awal-awal saya punya duit, Allah takdirkan, kasih Allah rahmat tahun 2000-an atau berapa. Banyak betul telepon dari kampung itu, indah betul. Ini orang pada kemana dulu? Ya, indah. Pada mampir ke sana. Manis. Ya, dipakai ya. Yang mau menjadi bahan hinaan, malah jadi bahan. Orang kalau punya duit, Bang Rifki, pas reuni alumni, ntar dah, tunggu Bang Rifki kapan ACC, kapan dia bisanya. Bener nggak Bang Rifki? Ya, mau reuni alumni ditungguin kita. Kalau nggak punya duit, siapa nungguin kita? Ya, mau kumpul keluarga besar, mau jalan-jalan ke Ancol, ntar dah.
tunggu Bang Haji Rifki, dia mobilnya pakai mobil dia semuanya, ya, kancolnya. Ustaz, berdoa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Yang penting yang saya jelaskan tadi, paham ya? Yang saya jelaskan tadi artinya paham. Jahdul bala apa, darkus syaqa apa, su'il qadha apa, syamatatil a'da. Dikasih nanti, ya, nanti admin saya nggak ngejar ya kalau nulis. Hmm. Nanti insya Allah dibantu admin ya. Nggak apa-apa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Ngapak. Nggak apa-apa. Pakai bahasa Betawi nggak apa. Tapi bagus sih bahasa Jawa, ini bahasa Betawi kayaknya kayak ngajak berantem kalau berdua. Ya, kan. Pakai bahasa Sunda boleh. Boleh, Allah paham bahasa apa aja. Iya, Allah paham bahasa apa aja. Senang kita. Allah kita Tuhan semua. Tuhan semua alam. Tuhan semua bahasa. Semua jenis bahasa. Ya asalnya dari Allah juga pengetahuannya. Gitu. Jadi jangan sangka Allah kurang paham bahasa Betawi. Bahasa Betawi yang lucu itu dari Allah juga pengetahuannya. Jadi Allah ya punya punya selera humor juga. Ustaz kalau sudah terjadi tetap pakai doa perlindungan. Iya dong. Kalau dilindungi kan namanya dipisah. Ya, ibu sudah terjadi apa? Itu, itu langsung dibenteng. Sana kita di lagi. Tahu kan Bu benteng, benteng dipisah itu namanya. Apa ibu masih mau bareng-bareng aja? Ya, nggak apa-apa. Justru kalau sudah terjadi harus lebih banyak lagi baca doanya ini. Ya, harus sering-sering sholat malam ini. Kalau sudah terjadi, makanya saya bilang udah sih. Ya sabar. Saya juga kalau di kelas pengajar di kumis yang ngajarin sabar. Tapi ya se- kita tahu sabar, tapi kan kita juga kasihan sama anak-anak, betul nggak? Anak-anak hidupnya sulit terus kan kasihan. Saya kebayang itu waktu pertama buka dagang toko itu cuma punya duit 75. Si Aisyah itu minta boneka Barbie harganya rumah Barbie yang agak gede harganya 75. Sedih dah Bapak kalau Bapak manasnya nggak sedih anaknya pengen sesuatu kita nggak punya duit, betul nggak? Itu saya beliin, saya pulang dagang nggak makan saya. Dari mall, saya kan dagangnya di mall. Pulang dagang saya nggak makan langsung ke pasar Jatinegara. Apa namanya? Hujan-hujan, biar saya basah yang penting rumah Barbie-nya enggak. Bapak begitu di mana-mana semua begitu. Kita enggak pengen itu sampai tua, sampai anak kita kuliah enggak punya juga. Kalau dibaca setelah sholat tahajud, bagus sekali itu. Mantap. Ya, bagus itu. Oke, itu ya. Jadi hadis yang pertama sudah kita sampaikan, tinggal 30 menit lagi. Kita sabar, ajarkan anak kita sabar, tapi juga mohon jalan keluar. Kasihan anak-anak. Anak-anak juga pengen kayak orang-orang ya, punya jalan-jalan, punya sepatu kalau sekolah. Nah, dan kalau kita baru khusyuk mendoakan ayah kita setelah kita jadi ayah, kebayang banget jadi ayah. Ya, bayang banget jadi ayah. Jadi ibu berat dalam kitab At-Tawabin, tapi jadi ayah itu lebih berat lagi. Apalagi kalau dia seorang ayah dan sudah tidak punya ibu, sudah tidak ada tempat cerita. Kenapa? Rata-rata suami itu susah untuk cerita ke istrinya. Karena laki-laki itu kalau cerita artinya betul-betul sudah jadi masalah, sudah perlu solusi. Dan ketika curhat sama istrinya, yang keluar bukan solusi malah berantem gitu. Rata-rata. Jadi laki-laki itu kesian kalau sudah tidak punya ibu. Tempat curhatnya kan ibunya.
Dipendem aja sendiri, dipendem aja ya. Doain bu suaminya biar panjang umur. Diem-diem aja kasihan. Kalau suami udah diem aja kayak burung terkukur nggak dikasih makan itu kasihan. Bikinin kopi lah. Pulang rumah jangan dimarahin, jangan disentak-sentak terus. Udahlah di luar capek cari duit. Baik, ini doa perlindungan. Sekarang doa penjamin hidup dulu ya, baru nanti terakhir doa untuk membayar hutang. Kalau doa membayar hutang sih, kayaknya Bapak dan Ibu harus tirakat ini. Kalau orang Jawa puasa 40 hari 40 malam nggak makan, kuat tak? Eh, kuat tak? Nggak kuat. Kalau orang Jawa puasa kumkum, ya. Yang ketiga itu mantra, mantra, jampi, jampi. Didapatnya itu harus puasa kumkum kalau orang Jawa tuh. Apa puasa kumkum? Puasa sambil berendam di sungai seminggu aja, 10 hari. Dingin gak makan berendam di sungai. Atau puasa kalong, puasa sambil kakinya terbalik di atas. Makanya kalau di Jawa, kalau mau jadinya aja pakai mahar ini, pakai mahar. Kalau apa? Jampi-jampi Jawa. Tapi saya kasih tanpa mahar insya Allah. Tapi di akhir ya, tanpa mahar, tanpa puasa. Tapi nanti di akhir, insya Allah. Yang kedua adalah hadis qudsi. Yang penting, yang penting Bapak Ibu setelah dapat itu kalimat-kalimat mantra tadi, amalin. Ya, jangan disimpan aja, amalin. Nah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dikeluarkan juga oleh Abu Nuaim dalam Hilyahnya, dikeluarkan juga oleh Ad-Darimi, ya. Diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, kita semua, ya. Wahai anak keturunan Adam, kita semua. Langsung aja. Penjamin hidup, penjamin hidup harian ya. Ya bena Adam, apa doanya? Salli arba'a raka'atin. Salatlah 4 rakaat. Salli arba'a raka'atin min awalin nahar, di awal siang hari. Akfika akhirahu, aku akan cukupkan sisanya. Hadis sahih. Allah yang berjanji, Allah yang berfirman, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi amalannya untuk menjamin kebutuhan harian kita? Seli, seli apa jalan ininya? Salat 4 rakaat di awal siang. Maka Allah akan menjamin sisanya. Amalin Bu ya.
Sholat 4 rakaat di awal siang hari maksudnya sholat duha. Ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi mulailah awal siang kita dengan sholat 4 rakaat ini. Yang ada kerjaan kerja berapapun hasil, pokoknya kerja. Biar nggak jadi omongan mertua. Insya Allah harinya cukup. Nggak peduli ente pulang dapat duit berapa. Allah yang nyukupin sisanya. Yang nganggur ya pura-pura sibuk aja lah keluar rumah. Biar nggak enak apa namanya jadi omongan tetangga di rumahmu, ya kan? Tapi sholat dulu 4 rakaat di awal siang. Insya Allah ente dapat uang, nggak dapat uang, insya Allah cukup hari. Makan nggak kurang. Jadi amalkan 4 ini. Yang mau ke laut, melaut. Mau dapat ikan, nggak dapat ikan, insya Allah Allah jamin sisanya. Ya. Wah, rugi nih. Begitu banyak umat Nabi Muhammad tidak tahu hadis Qudsi ini, padahal hadisnya sahih. Ya. Bang Rifki udah pernah dengar belum? Bang Rifki ini FPI. Pasti udah dengar hadis Qudsi ini. Di kajian FPI ada nggak? Bang Rifki mulu. Katanya. Ya. Apa yang dimaksudkan 4 rakaat di awal siang menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah salat fajar atau subuh, salat subuh dan salat sunnah fajar. Fajar atau ba'diyah subuh. Jangan lewat tuh. Ya, aman dah kalau sudah begini. Salat subuh 2 rakaat dan salat sunnah subuh. Yang lewat, yang mau ke sawah. Hatta orang itu nganggur, udah keluar aja. Dapatnya apa kayak di jalan gitu, keluar aja. Insya Allah kalau jaminan cukup. Nggak ngapain ente keluar, nggak enak aja di rumah gitu. Keluar aja. Kerjanya guru honorer 300.000, terima aja daripada di rumah aja. Yang penting 4 sholat pagi hari. Setelah subuh memang ada Ustaz. Maksudnya apa, Bu? Setelah subuh. Salah. Dia subuh. Iya, iya. Qobliyah subuh, maaf. Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh maksudnya. Ya. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan sholat 4 rakaat di awal siang adalah sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat. Kalau digabungkan menurut para ulama afdal. Benteng pertama udah dibangun, benteng kedua dibangun. Ente mau ngopi-ngopi. Ente mau ngopi lah sama teman-teman apa sore. Apa. Yang penting jangan di rumah, nggak enak ya. Itu sedang keluar terus. Enggak, paling enggak senang. Tidak senang kalau suami di rumah terus. Jadi sekali-kali keluar, mau ngojek, yang belajar, biar. Yang mau dagang, dagang. Yang mau kerja, kerja. Yang mau di kantor, kantor. Ada kerja kecil, terima aja. Yang penting ini nih, jangan lupa. Salat subuh atau salat fajar, salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Yang kedua adalah salat duha 4 rakaat digabung afdal. Berat nggak? Salah ya. Duhanya jangan dua, 4. Kalau dua itu baru sodakoh badan. Setiap hari, setiap hari kita punya badan 360 sendi itu harus disedekahin. Kalau nggak disedekahin apa? Apes di badan. Harus disedekahin. Pakai duit nggak bisa, pakai sholat 2 rakaat. Nah, baru ditebus sudah impas. Kan baru impas ya kan? Tambahlah 2 rakaat lagi untuk kecukupan. Jadinya 4.
Kalau 6 8 rakaat, nih, kalau sampai 6 8 rakaat maksimal 12 ya. Tapi jangan kurang dari 4 kalau sholat duha. Kalau buat pertahanan jangan kurang dari 4. Gitu. Ya, mulai sekarang jangan lupa dah. Paling berapa lama sih sholat duha? Habis isyraq sholat, habis itu duha gitu kan. Bentar. Saya ada namanya kiai, profesinya benerin petromak. Zaman dulu ya, tahun 80-an. Rumahnya di pinggir sungai. Punya perahu. Nggak mau berangkat ke laut sebelum ini nih. Saya tanya bapak saya, dia mau orang paling nggak buru-buru. Yang lain, karena dulu kan buru-buru. Ngejar angin, ya. Karena dulu kan pakai layar. Ngejar angin, nggak pakai mesin. Ngejar angin. Buru-buru, oh, yang lain mau sebelum subuh. Jam 3 udah pada ke laut, biar bisa anginnya ke laut. Dia enggak. Terserah anginnya bisa sampai ke tengah laut atau ke pinggiran aja. Selalu hidupnya cukup. Yai Muhammad Nuh. Orang kurus, putih, bersih mukanya. Saya belum pernah lihat orang setenang itu. Asal ngeliat aja, ngeliat muka beliau, kayaknya musibah tuh hilang. Tenang banget orang. Ya. Ini nih beliau. Hmm. Saya juga punya namanya Habib Muhammad. Habib Muh. Kalau tadi Nuh, ini Muh Habib. Orangnya itu enggak pernah enggak senyum. Senyum terus. Saya tanya sama Kak Latifah, Kak, apa sih amalannya? Di antaranya adalah mandi sebelum subuh, sedekah subuh, dan ini, sholat sunnah fajar tidak ketinggalan. Senyum aja kayak nggak pernah susah. Ya, ada takyid namanya. Takyid itu dikuatkan hatinya sama Allah. Dikuatkan. Ada takyid. Insya Allah cukup ya. Kalau udah sholat ini udah, Allah udah janji, Allah jamin sisanya. Kalau belum dapat sholat asar minta ya Allah, sisanya belum nyampe. Iya dong, kan Allah udah janji. Ya Allah sisanya belum nyampe ini. Gitu. Minta. Baik. Sudah? Tadi udah ya? Ini dibaca doa supaya tidak dapat musibah. Aduh, berat-berat banget ini musibah. Masya Allah, nauzubillah, mudah-mudahan kawan semua diangkat. Baca malam hari setelah sholat tahajud bagus. Setelah sholat fardu, bagus. Ya. Pokoknya di waktu-waktu mustajab. Setelah sholat fardu, malam hari, pagi, sore, bagus juga. Atur sendiri lah, gimana luangnya. Dia zikir mutlak yang waktunya diberikan keluasan. Yang ketiga adalah doa pelunas hutang. Doa pelunas hutang. Datang kepada Ali radhiyallahu anhu mukatab. Mukatab tuh orang yang numpuk hutangnya, namanya mukatab. Orang yang punya hutang, mukatab. Enggak enak lah orang punya hutang, nggak tenang. Ya. Hutang apa aja yang enggak enak. Mukatab. Tunggakan, tunggakan kontrakan, tunggakan KPR, ya. Rata-rata PNS itu kan kredit mobil, tunggak. Pada di sekolah SK-nya kan. Tunggakan mobil, cicilan, tunggakan motor, apalagi tunggakan SPP sekolah, ada men. Ya. Gajian baru tanggal 5, gajian 3.800.000 sudah sisa 500. Mana 25 hari lagi, gimana nggak stres tuh? Ya, udah habis kepotong cicilan ini, kepotong cicilan, bayar ini, bayar itu. 500.000 tinggal sisa 25 hari lagi. Nah, sedih banget. Kemarin saya apa namanya ngajar
per jamnya, nggak per jam, per 30 menit. Satu SKS kan 90. Ini setengah SKS lah, 40 menit. Saya dapat 300.000. Saya ingat orang-orang Betawi di sini nih, bilang, udah ya Mi, jam 7 udah dapat 300.000 nih. Kalau orang Betawi udah ngopi seharian, kita kan belanja 100.000, 200.000. Ya, mau apa lagi gitu. Jam 7 tuh, Alhamdulillah. Kemarin udah dapet. Ngojek dah, pulang aja kalau ngojek kita ada 300.000, ngapain lagi. Ya, udah tinggal enak-enak aja deh. Waktu terbaik duha awal lah, jelas. Awal, awal terbaik. Ya. Jadi datang kepada Ali radhiyallahu anhu seorang mukatab, orang yang sudah mentok, nggak tahu lagi ini harus bayar utang dari mana. Udah pokoknya susah lah. Ada nggak ya kita yang sampai diuji begitu, utang mentok gitu? Nggak apa? Nggak tahu lagi nih mau bayar. Ada kayaknya ya. Ada lah, masa nggak ada? Saya tanya kemarin ngaji di Pulau Gadung tuh ada yang pinjam terlilit pinjaman online. Nggak ada Pak Ustadz. Kalau bank keliling, wah banyak Pak Ustadz kalau bank keliling katanya. Inang-inang. Salat duha ya berakhirnya jam 11 waktu duha itu. Paling 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 nggak bagus tuh jam 11. Dan 10 aja udah siang banget. Duha itu ya sekitar dari setelah isyraq tuh sampai jam 9 lah paling bagusnya. Tapi masih boleh, bukan nggak boleh, masih boleh. Masih boleh. Datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata. Lalu dia berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Ajiz tu an kitabati Ali. Saya udah nggak sanggup bayar hutang. Udah mentok nih, udah nggak sanggup. Ya mending ya, cuma cuma bilang curhat gitu doang. Kalau kita kan ada lebihannya. Ya. Kemarin saya bilang di kelas, coba definisikan manusia gitu. Kalau dalam ilmu logika, manusia adalah al-hayawanun natik. Dari dulu gitu-gitu aja. Yaitu makhluk yang berpikir katanya. Definisi yang jamek mani. Nggak ada yang berpikir selain manusia. Saya bilang salah. Ada sekarang definisi baru yang lebih pas. Manusia adalah orang yang suka bilang, boleh pinjam 100 dulu Kak. Itu, itu definisi paling pas tuh manusia. Malaikatnya juga nggak begitu gitu kan. Iblis nggak begitu, jin nggak begitu, binatang. Itu ciri khas manusia. Itu cuma manusia doang. Gitu. Boleh pinjam 100 dulu Kak, ganti besok. Ya. Nah kalau ini datang cuma Ali, kita udah nggak sanggup bayar utang lagi. Nggak bilang pinjam 100 dulu nggak gitu. Kata Ali bilang, ala u'allimaka kalimatin, mau nggak saya ajarin beberapa kata saja. Allamanihinna Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Nggak harus puasa, nggak harus puasa kumkum, nggak harus puasa kalong, akad begadang, nggak harus eh, apa namanya 40 hari 40 malam, nggak harus ngerowot, nggak harus puasa mutih, cuma makan nasi putih, nggak harus pakai tumbal, nggak harus ke dukun, nggak harus ke Gunung Kawi, nggak harus pakai nyembeli ayam cemani, yang ayam hitam semua nggak harus. Mantra ini diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa khasiatnya mantra ini? Buat naklukin cewek? Bukan, bukan. Buat aura supaya banyak job? Enggak. Mantra ini bukan situ lari. Buat ilmu kebal? Enggak. Apa ini jadi mantranya? Khasiatnya mantra ini, kata-kata ini, laukana alaika dainun misla jabalin, kalau seandainya engkau punya utang numpuk setinggi gunung,
addahullahu anka, Allah yang akan melunasinya. Allah yang akan melunasinya. Jadi kalau bahasanya anak loa itu semesta yang akan melunasinya. Nggak usah mikir gimana caranya aja, baca aja. Apa kata-kata yang diajarkan Rasulullah SAW itu? Kata-katanya adalah ini. Hafalin ya. Allahumma Allahumma kfini bihalalika. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. An haramika. Pendek aja. Wa bifadlika. Selama ini kita suka diajarin ya sama kiai-kiai sosmed suruh baca doa. Emang ada hadisnya? Ada ini di hadis. Amman siwaka. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tirmidzi dari Ali dan Sahih. Allahumma kfini, ya kita ulang ya. Bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan lindungilah aku dari yang haram. Jangan sampai karena kelilit hutang nekat ya main judi slot, tambah susah. Orang percaya aja sama bandar judi. Nggak ada judi yang mau ngasih duit sama kita. Dan kalaupun dapat duit nggak lama. Bapak saya pernah menang tahun 60. Iseng. Forecast ya, ya. Tahun 60-an. Empat buntut. Empat buntut habis tirakat di kaki gunung. Bisa beli motor, bisa beli sepeda tahun itu. Habis aja, hilang. Ya saya belum lahir, cerita bapak saya aja waktu masih bandel. Ya, ya Allah, cukupkanlah, pakai bahasa Indonesia boleh doanya. Dengan yang halal dari. Bukan dengan yang haram. Wa aghnini, maaf ini ada apanya. Wa aghnini. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang begini-begini pakai ikhtiar tetap jalan. Ya. Tapi kalau sudah amal ini yakin insya Allah cukup. Ikhtiar, ikhtiar aja. Ya biar pantas lah kayak orang pakai sepatu, ya, pakai dasi, pakai jas pergi kantor gitu. Biar pantas aja. Namanya menjaga muruah. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu bukan dengan selain. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Ini diajarkan oleh menantunya Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana 'alaika mithla jabalin dainun addahallahu anka." Ada wa ini. Ya ada. Baca saya.
wa aghnini bifadlika amman siwa. Hanya dua kata aja. Nah, udah tiga lah. Pakai itu buat kita. Kalau ini bacanya setelah sholat fardu minimal 3 kali, bagus 7 kali. Itu yang biasa diamalkan para ulama. Setelah sholat fardu 3 kali, minimal 7 kali. Biasanya para ulama mengamalkan 7 kali setelah sholat fardu. Yang ini bisa dibaca pagi sore atau di malam hari. Pagi-paginya kita sholat. Ya. Jadi durut malam baca ini, pagi sholat sunnah fajar, sholat subuh, terus baca tadi lagi doa perlindungan tadi boleh bersama zikir pagi, terus sholat duha 4 rakaat. Nah, setiap sholat fardu baca. Insya Allah, Allah jaga deh. Gitu. Allah lunasi utang-utang. Insya Allah, biidnillah, bihaulillahi wa quwatihi, dengan kemurahan dari Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya cukupkan. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang belum jawab? Oke, udah, semua udah saya jawab. Mau dikasih latih nanti ya Bu, kalau sempat nanti admin bantu. Kalau nggak Ibu baca Indonesianya aja nggak apa-apa. Oke, cukup ya kan? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya ulang 7 kali ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. 7 kali setelah sholat fardu. Mangga silakan diamal. Ustadz, apakah ada doa agar terbuka hati orang yang berhutang agar manusia? Ada. Itu dibacanya pas nih malam Jumat setelah jam 12 malam. Tapi nanti lah kajian lain. Ada. Pas ini malam Jumat nih. Saya suka diminta orang buat nagih hutang. Dan bilang, kasih uang kopi lah, capek nih kadang. Iya, kalau hutangnya ratusan juta, kasih kopi lah. Kan kita harus melek ini. Bacanya lumayan lagi. Ada ayat Quran, Bu. Dibaca. Bacanya setelah jam 12 malam. Kalau sekarang nggak mau. Saya tolong sampaikan, minta doa khusus buat anak saya untuk jualan makin laris. Apa yang perlu? Ada untuk jualan makin laris ada ada amalannya saat buka toko itu dari Habib Umar bin Habib. Ada. Sampaikan Allah. Oh, Taufik ya. Baik, kita doakan jambi-jambi apresiasi. Baik, kita doakan untuk saudara kita peserta Asmaul Husna atas nama Akhina Taufik Ismail, putranya sedang dirawat di ICU di Rumah Sakit Sleman. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, keluarganya diberikan kesabaran dan eh, apa namanya ketabahan, kelapangan, kemurahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kawan-kawan atas doanya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, diberikan kesehatan, dilindungi dari segala musibah dan kesulitan. Ustadz, Amin. ada doa untuk menarik prospek? Ada. Doa untuk nagih hutang? Ada. Saya punya kontrakan, Bu, banyak yang macet utangnya. Saya doain. Saya suka pakai doa itu buat yang macet-macet banyak kontrakan.
Ya, ada. Tapi nggak sekarang, udah malam. Waktunya istirahat ini. Ya. Naktatim bilhamdulillah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya warahmatullahi kawan-kawan. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan Ustaz.